Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vicky. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang kemarin kalian sudah mengerjakan latihan soalnya. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu persatu soal yang sudah kalian kerjakan. Untuk yang pertama, soal yang pertama adalah daerah penyelesaian dari 5x ditambah 3y lebih dari 15 ditunjukkan oleh titik-titik. Nah, nanti di situ kan ada pilihan gandanya A, B, C, D, atau E. Nah, sekarang kita akan mengerjakan satu persatu langkah dari soal tersebut. Nah, untuk menjawabnya, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemarin juga sudah dibahas bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya disama dengankan 0. Ya, Y-nya yang ini berarti Y sama dengan 0. Kemudian kalau sumbu Y, berarti X-nya kita sama dengankan 0. Nah, setelah itu kita menggunakan tabel titik bantu agar lebih mudah dipahami. Nah, ini untuk titik X-nya itu yang atas gitu ya. Ini X, kemudian yang kedua adalah Y, dan yang terakhir adalah X, Y. Nah, gini, X, Y. Nah, untuk titik X-nya 0, maka Y-nya ketemunya 5, di mana tinggal dimasukkan aja. Di situ kan sudah ada pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan sama dengan terlebih dahulu. Jadi 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, kalau yang terhadap sumbu X, tadi Y-nya sama dengan 0, terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, terhadap sumbu X dulu berarti Y-nya itu disama dengankan 0. Maka kita ganti Y-nya itu 0. Maka ketemu 5X ditambah 3 kali 0 gitu ya. 3 kali 0 sama dengan 15. Nah, seperti ini. Maka nanti kan ketemunya tinggal 5x sama dengan 15, x-nya sama dengan 3. Nah, diperoleh x-nya yang ini. Jadi x-nya y-nya 0, x-nya 3. Kemudian kalau terhadap sumbu y berarti x-nya disama dengankan 0, langkahnya sama dengan tadi mencari mencari titik potong terhadap sumbu y. Berarti x-nya 0, maka 5 gitu ya. 5 kali 0 gitu, dikalikan 0 ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, seperti ini. Berarti kan Y-nya sama dengan 15 dibagi 3, ketemu Y-nya sama dengan 5. Nah, seperti itu. Maka titik yang pertama diperoleh 0,5 dan titik yang kedua adalah 3,0. 0,5 adalah titik potong terhadap sumbu Y, 3,0 adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau sudah ketemu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menggambar titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Nah, titiknya tadi 0,5 dan 3,0. Nah, diperoleh maka yang pertama 0,5 berarti ini ya. Kemudian yang kedua itu 3,0 berarti yang B. Ada titik A dan titik B. Titik A itu tadi yang 5,0. Kemudian titik B adalah yang 0,3. 0,3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian tinggal hubungkan antara titik A dan B sehingga membentuk sebuah garis. Karena pertanyaannya adalah tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka garis yang menghubungkan putus-putus. Tetapi kemarin juga sudah Ibu
berikan informasi kalau misalkan tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau kurang dari sama dengan ya, jadi ada tanda sama dengannya, maka garisnya adalah lurus atau tidak putus-putus. Maka kalau digambarkan nanti akan seperti ini. Nah, menghubungkan titik A dan titik B dengan garis putus-putus. Kalau sudah menghubungkan titik-titik tersebut dan sudah membentuk garis, maka kalian tinggal melakukan langkah yang terakhir yaitu menguji salah satu titik untuk mencari daerah penyelesaian. Nah, untuk mencari uji titiknya itu bebas. Nah, di sini Ibu memisalkannya titik 0,0. Nah, titik 0,0 berarti Bu Vicky gambarkan kan di sini nih ya, titik 0,0. Nah, ini diujikan apakah bernilai benar atau bernilai salah. Jika bernilai benar, maka arsirannya itu mengikuti arah 0,0. Karena 0,0 itu di bawah garis, maka nanti kalau benar diarsir yang bagian bawah garis tersebut. Tetapi kalau bernilai salah, maka yang diarsir adalah yang ke atas atau yang berlawanan arah dengan titik 0,0. Nah, uji titiknya tadi Bu Vicky ambil 0,0, maka ketemu 5x ditambah 3y lebih dari 15. X-nya diganti dengan 0, y-nya juga diganti dengan 0. Maka ketemunya 5 dikali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 15. 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 lebih dari 15. Benar atau salah? Oh, ternyata nilainya adalah salah. Karena nilainya salah, maka daerah yang diarsir berkebalikan dengan arah titik 0,0 sehingga gambarnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, daerah yang warnanya biru ini maka yang dinamakan dengan DHP-nya. Ya, ini namanya DHP. Nah, kalau sudah berarti ini penyelesaiannya adalah daerah yang ke atas atau daerah yang berada di atas garis tadi. Nah, seperti itu untuk penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya yang akan dibahas adalah daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x min 4 adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y sama dengan yang tadi di pertidaksamaan linier. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya disama dengankan 0. Maka langkahnya Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Di sini Ibu mau menekankan tanda pertidaksamaan di dalam soal. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita ganti sementara menjadi sama dengan. Jadi Y sama dengan 2x kuadrat plus 2x dikurangi 4. Karena tadi mencari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya disama dengankan 0, dimasukkan Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Nah, cara menyelesaikan untuk yang 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4, maka kalian harus mencari yang namanya pemfaktorannya boleh juga menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau Bu Vicky ini menggunakan yang namanya pemfaktoran. Bagaimana cara menentukan pemfaktorannya? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita mencari dua angka. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. 2 ini adalah nilai dari koefisien X ya. P plus Q sama dengan 2. Kemudian P dikalikan Q adalah min 8 diperoleh dari koefisien X kuadrat dikali dengan konstantanya atau 2 dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 8. Sehingga dua angka tersebut diperoleh P-nya 4, Q-nya adalah negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan ke pemfaktorannya akan seperti ini. Kenapa di sini ada
pembagiannya menjadi dibagi 2 karena tadi A-nya itu sama dengan 2. Maka otomatis 2x ditambah 4 dikali 2x dikurangi 2 dibagi 2. Ya, berarti masing-masing x-nya tetap memiliki koefisien 2 dan dibaginya juga dengan angka 2. Jika nanti di soalnya adalah 3x kuadrat, maka nanti pemfaktorannya jadi 3x, kemudian di sini juga 3x dan dibagi dengan 3 kayak gitu. Jadi ngikutin koefisien dari x pangkat 2-nya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian bisa memilih dari dua yang di dalam kurung tersebut, pilih salah satu yang habis dibagi dengan angka 2. Nah, kalau Bu Vicky ini mencoret antara 2x plus 4 dengan 2. Nah, 2x ditambah 4 dibagi 2, maka ketemunya x plus 2. 2x dibagi 2 hasilnya x, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka ketemu pemfaktorannya adalah x plus 2 dikalikan 2x dikurangi 2. Nah, setelah ketemu pemfaktorannya, maka kalian tinggal menyamadengankan 0 masing-masing kurung tersebut. X plus 2 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka x yang pertama sama dengan negatif 2, x yang kedua sama dengan 1. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X adalah min 2,0 dan 1,0. Itu baru titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang setelah kalian mencari titik potong terhadap sumbu X, maka langkah selanjutnya adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau ini tinggal memasukkan nilai X-nya disama dengankan 0 atau diganti dengan 0. Maka ketemunya Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Y sama dengan X-nya kita ganti 2 dikali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 gitu ya. Ini diganti dengan 0, 0 semua. Dikurangi dengan 4. Maka ketemunya Y sama dengan 0 ditambah 0 dikurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 4. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus mencari yang namanya titik balik atau titik puncaknya. Nah, cara mencari titik balik atau titik puncaknya terlebih dahulu kalian harus tahu nilai dari A, B, dan C. Apa itu A, apa itu B, dan apa itu C? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta. Ya, jadi di situ sudah dilihat bahwa sudah terlihat bahwa nilai A-nya itu sama dengan 2 karena di situ 2x kuadrat maka A-nya 2. Kemudian B-nya itu juga 2 karena di soalnya adalah 2x dan C-nya itu adalah negatif 4. Nah, kalau sudah mencari nilai A, nilai B, dan nilai C, maka kita bisa mencari titik baliknya dengan rumus untuk titik X-nya yaitu min B per 2A. B-nya tadi 2, A-nya juga 2, maka ketemu min 2 dibagi 2 kali 2 sama dengan min 2 per 4 sama dengan min setengah. Itu untuk titik X. Kemudian titik Y-nya tinggal memasukkan nilai X-nya tadi ya, min setengah tadi ke dalam fungsinya atau ke dalam Y-nya tadi. Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4, maka Y-nya tinggal 2 dikalikan negatif setengah kuadrat ditambah 2 dikali negatif setengah dikurangi 4. Negatif setengah dipangkatkan 2 kan ketemunya min setengah dikali min setengah. Min dikalikan min hasilnya plus, berarti diperoleh nanti ketemunya 1 per 4. 2 dikali 1 per 4 kemudian 2 dikali min setengah ini dicoret gitu ya. Tinggal negatif 1 dikurangi 4. 2 dikali 1/4 ketemunya 1 per 2.
min 1 dikurangi 4 min 5. Maka Y-nya ketemunya setengah dikurangi 5 ketemu min 4 setengah atau sama dengan boleh diperoleh min 9/2. Maka titik baliknya diperoleh min setengah, min 4 setengah. Seperti itu untuk titik balik atau titik puncak. Jadi titik balik maupun titik puncak itu rumusnya sama, X-nya yaitu min B/2A dan Y-nya hanya tinggal memasukkan ke dalam fungsinya. Kemudian setelah ketemu titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik balik, gambar titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Tadi titik yang pertama adalah min 2,0 gitu ya. Min 2,0 berarti ini yang A. Kemudian yang kedua adalah 1,0. Kemudian yang ketiga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 4. Dan terakhir adalah titik balik atau titik puncaknya adalah min setengah, min 4 setengah. Berarti berada di bawah sumbu Y-nya. Nah, kalau sudah ketemu titik-titik tersebut, maka kalian tinggal menghubungkan dan mencari daerah penyelesaiannya dengan menguji salah satu titik. Nah, sebelum menguji salah satu titik, Bu Vicky mau ambil satu titiknya, yaitu tadi Bu Vicky ambil 0,1. Nah, 0,1 itu berarti di sini titiknya. Ya, berarti berada kalau ini dihubungkan nanti kan berbentuk begini ya. Nah, nanti titik 1,0-nya itu berada di dalam grafik parabolanya. Nah, setelah diuji titiknya, maka ketemu Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Nah, X-nya itu bernilai 0, ini X, kemudian Y-nya itu bernilai 1. Maka tinggal dimasukkan 1 kurang dari sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 4. Nah, berarti 1 kurang dari sama dengan 0 ditambahkan 0 dikurangi 4. Maka 0 ditambah 0, 0, 0 dikurangi 4 negatif 4. Maka 1 kurang dari sama dengan negatif 4 bernilai salah. Karena bernilai salah, maka arah arsirannya itu bukan ke arah 0,1, justru kebalikannya. Kalau tadi 0,1-nya berada di dalam grafik, maka yang diarsir justru yang di luar grafiknya. Maka nanti ketemu gambarnya akan seperti ini. Nah, jadi daerah yang diarsir itu berada di luar grafik. Nah, daerah ini namanya DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, sekian untuk pembahasan LKS yang kemarin sudah kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 3. Silakan dipahami, jika masih ada yang belum paham silakan untuk bertanya. Kemudian kalau sudah paham silakan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.